Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai hasil kerja kelompok kami tentang analisis kelayakan finansial studi kasus usaha tani jeruk pamelo di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Bahasan di sini saya akan membacakan nama dari anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Soful Jana dengan NIM akhir 062, Tiana Homaria dengan NIM akhir 110, dan Farhan Zuhri dengan NIM akhir 126. Langsung saja ke pembahasan sebagai berikut. Jeruk pamelo dengan nama ilmiah Citrus gerendis L. Ausbeck atau Citrus maximamer atau lebih populer disebut dengan jeruk Bali atau jeruk besar merupakan salah satu buah eksotis tropika Indonesia yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Jeruk pamelo berpotensial dikembangkan karena karakteristiknya yang khas yaitu berukuran besar, memiliki rasa segar, dan daya simpan yang lama sampai 4 bulan. Keberhasilan usaha tani jeruk secara ekonomis sangat tergantung pada jumlah input dan pemeliharaan tanaman yang diperlukan untuk menghasilkan produksi yang diharapkan. Berdasarkan masalah tersebut, maka mini riset ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani jeruk pamelo di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan usaha tani jeruk pamelo, petani dihadapi pada berbagai masalah, diantaranya petani membutuhkan modal yang cukup besar untuk biaya investasi dan ditambah biaya pemeliharaan. Terbatasnya modal petani, teknik budidaya yang kurang baik seperti jarangnya petani memberikan pemupukan dan pemangkasan, sehingga produksi jeruk pamelo berfluktuatif. Kurang tepatnya jumlah dan kombinasi faktor produksi mengakibatkan rendahnya produksi yang dihasilkan atau tingginya biaya produksi. Baik, untuk yang selanjutnya terkait biaya usaha tani dari jeruk pamelo sendiri. Jadi untuk yang pertama di sini ada biaya investasi. Nah, untuk biaya investasi sendiri itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memulai suatu usaha tani. Nah, jadi biaya investasi itu pada jeruk pamelo yang dikeluarkan antara lain biaya bibit, kemudian biaya peralatan, dan biaya tenaga kerja untuk proses persiapan lahan dan proses penanaman. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, jadi biaya operasional sendiri di sini adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi dan habis dalam satu kali produksi. Nah, biaya operasional sendiri itu mencakup biaya pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, pajak, bensin, oli, dan lain-lainnya. Lanjut, ada biaya total usaha tani dari jeruk pamelo, di mana untuk umur ekonomis dari jeruk pamelo sendiri itu adalah 10 tahun. Jadi di sini kami untuk rentetan tahunnya itu kami menyesuaikan dengan umur ekonomisnya. Maka untuk tahunnya di sini ada tahun 0 hingga tahun ke-10. Nah, terkait komponen biayanya, komponen biaya ini dari biaya total itu ada pupuk, kemudian ada obat-obatan, ada bensin, oli, tenaga kerja, bibit, dan total per tahunnya. Nah, untuk tahun yang ke-0 itu pupuk sebesar 161.500, kemudian obat-obatan sebesar 177.000, kemudian bensin sebesar 866.500, kemudian oli sebesar 55.000, tenaga kerja sebesar 480.000, bibit sebesar 1.096.500, dan totalnya pada tahun ke-0 itu 2.836.500. Dan begitu pula dengan seterusnya. Selanjutnya ada penerimaan usaha tani jeruk pamelo. Nah, jadi penerimaan sendiri atau benefit itu adalah hasil dari perkalian antara jumlah produksi atau kuantitas Q dengan harga jual atau price dari jeruk pamelo yang diukur dalam rupiah. Nah, di sini dari tahun 1 hingga tahun 10, di mana untuk tahun 1 sampai tahun ketiga itu dari jeruk pamelo sendiri itu masih belum berproduksi sehingga masih belum ada buahnya. Nah, baru ada buah pada tahun keempat sehingga untuk produksinya itu baru di tahun keempat sebesar 273 buah dengan harga satuannya itu 2.500, dan penerimaannya itu didapat dari hasil produksi dikalikan dengan harga satuan atau kuantitas dikalikan dengan price-nya. Untuk tahun pertama sampai tahun ketiga dikarenakan produksinya masih 0, berarti untuk penerimaan benefitnya juga 0. Kemudian pada tahun keempat, karena benefitnya itu
Untuk produksinya itu sebesar 273 buah dan harga satunya dari 1.500 dikalikan dapat hasil atau benefitnya itu sebesar 682.500, dan begitu pula pada tahun-tahun selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada analisis dari net present value atau NPV, di mana untuk rumusnya sendiri di sini NPV itu sama dengan sigma dari NBI dikalikan 1 plus I atau plus I dikalikan dengan atau dipangkatkan min N. Kemudian untuk yang perlu diketahui dalam perhitungan NPV sendiri itu ada investasi, kemudian ada biaya operasional, ada kuantitas produksi, ada total cost, ada benefit, kemudian ada net benefit, ada DF-nya 9%. 9% itu adalah nilai I-nya atau nilai diskon faktornya, kemudian ada present value. Nah, kemudian untuk DF sendiri itu karena 9%, teman-teman bisa dihitung dulu untuk menggunakan rumus DF, di mana untuk rumus DF-nya sendiri itu sama dengan 1/1 plus I dipangkatkan dengan tahun. Untuk mencari NPV sendiri itu kita di sini yang pertama harus tahu investasinya. Nah, investasi itu kan dari tahun ke-0 hingga tahun ketiga. Investasi sendiri itu kan sebelum produksi itu kan baru terjadi pada tahun keempat. Jadi untuk tahun yang sebelumnya dari tahun ketiga dari tahun 0 sampai tahun ketiga itu masuk ke biaya investasi. Dan kemudian untuk biaya operasionalnya itu mulai dari tahun keempat dan seterusnya. Terkait kuantitas produksi sama kayak yang di sebelumnya. Kemudian untuk total cost di sini adalah total total biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk tahun yang ke-0 itu 2.836.500. Total cost itu didapat dari investasi ditambah dengan biaya operasional. Intinya total cost ada total biaya keseluruhan yang digunakan pada tahun tersebut. Kemudian ada benefit, di mana untuk benefit itu adalah Q dikalikan dengan P atau kuantitas dikalikan dengan price-nya. Itu udah ditarik di sebelumnya, jadi tinggal masukkan di sini berapa. Kemudian ada net benefit. Nah, untuk net benefit sendiri itu adalah pendapatan bersihnya. Nah, pendapatan bersih itu didapat dari benefit dikurangi dengan total cost-nya atau biaya yang dikeluarkan. Nah, berhubung pada tahun ke-0 ini benefitnya itu masih 0 dan yang dikeluarkan adalah biaya yang dikeluarkan adalah 2.836.500, maka untuk net benefitnya akan bernilai minus 2.836.500. Begitu pula dengan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-4, dikarenakan memang lebih besar total cost-nya, maka untuk net benefitnya akan bernilai minus. Kemudian untuk present value di sini, present value bisa dihasilkan dari DF dikalikan dengan net benefitnya, atau net benefit dikalikan dengan DF, nilai DF-nya. Pada tahun yang ke-0 itu kan net benefit sebesar min 2.836.500, maka dikalikan dengan DF-nya 1, maka akan didapatkan present value sebesar minus 2.836.500. Nah, kemudian untuk NPV sendiri itu bisa dijumlahkan terkait present value-nya dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10. Nah, itu adalah nilai NPV. Selanjutnya adalah analisis dari benefit cost ratio B per C, di mana yang pertama adalah gross BC, di mana untuk gross BC sendiri itu didapatkan dari sigma BI dibagi dengan sigma CI. Nah, untuk mencari BI dan CI itu kita membutuhkan data dari total cost dan benefit serta DF. Nah, total cost-nya sendiri ini kan ada 2.836.500 dan seterusnya, dan untuk benefitnya dari tahun ke-0 hingga tahun ke-3 itu 0 dan 100 dan seterusnya itu tahun ke-4 682.500 dan seterusnya. Kemudian untuk DF-nya itu 9% dari 1 0,917 dan seterusnya. Nah, untuk nilai BI-nya sendiri itu didapatkan dari nilai benefit dikalikan dengan DF-nya. Jadi kalau tahun pertama kan benefitnya 0 dikalikan dengan 1, DF-nya didapatkan hasil 0. Kemudian dan untuk CI-nya, CI itu didapatkan dari cost, total cost-nya dikalikan dengan DF-nya.
Pada tahun yang ke-0 itu kan total cost-nya sebesar 2.836.500 dikalikan dengan DF-nya 1, maka didapatkan nilai CI sebesar 2.836.500. Nah, kemudian ketika ditemukan semua dari nilai BI sama CI-nya, kemudian dijumlahkan untuk nilai BI-nya itu sebesar 73.628.014. Untuk total CI-nya didapat sebesar 17.640.387. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus BC itu kan sama dengan sigma BI, total BI dibagi dengan total CI. Nah, maka akan didapatkan hasil sebesar 4,174. Nah, berhubung hasil gross BC-nya itu lebih dari 1, maka proyek usaha tani ini layak untuk dijalankan seperti itu. Berdasarkan hasil perhitungan net BC, didapatkan nilai 7,456 yang berarti lebih dari 1. Maka proyek dari usaha tani tersebut layak untuk dikerjakan. Selanjutnya, hasil perhitungan IRR menunjukkan bahwa nilai IRR sebesar 39%, di mana lebih besar dari nilai SOCC yaitu sebesar 9%. Maka proyek dari usaha tani tersebut layak untuk dikerjakan. Selanjutnya yaitu perhitungan PBP, yaitu sebesar 5,52727 atau 5 tahun 6 bulan 9 hari. Jadi waktu pengembalian biaya investasi usaha tani jeruk pamelo dicapai dalam jangka waktu 5 tahun 6 bulan 9 hari. Sehingga PBP kurang dari umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Maka usaha ini layak untuk dijalankan. Jadi, berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jeruk pamelo di Kabupaten Pati layak untuk dijalankan. Karena, yang pertama, nilai NPF sebesar 55.987.627 bernilai positif atau lebih besar dari 0. Yang kedua, nilai gross BC rasio nilai yang diperoleh adalah 4,174 yang berarti setiap penambahan biaya Rp1 adalah sebesar 4,174 lebih besar dari 1. Kemudian yang ketiga yaitu nilai net BC didapatkan sebesar 7,456 yang berarti lebih dari 1. Kemudian nilai IRR yang diperoleh adalah sebesar 39%, lebih besar dari nilai SOCC yaitu sebesar 9%. Kemudian yang terakhir yaitu hasil perhitungan PBP. Waktu pengembalian biaya investasi usaha jeruk pamelo dicapai dalam jangka waktu 5 tahun, 6 bulan, 9 hari. Sehingga PBP kurang dari umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.